Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati unsur Forkopimda, yang saya hormati para kepala perangkat daerah, teman-teman pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2025 dalam suasana yang penuh semangat, dalam bingkai tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat dan pelayan kepentingan publik. Sidang paripurna ini menandai dimulainya rangkaian tugas dan agenda kelembagaan DPRD yang sangat strategis, baik dalam kerangka legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Oleh karena itu, saya merasa perlu menyampaikan beberapa hal penting sebagai pengantar sekaligus pengingat akan tanggung jawab besar yang kita emban bersama dalam masa sidang ketiga ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama, kita akan melaksanakan agenda pembahasan perhitungan APBD tahun anggaran 2024. Ini bukan sekedar prosedur administratif, melainkan bagian dari proses akuntabilitas publik yang dasar. DPRD berkewajiban melakukan evaluasi yang objektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran tahun lalu agar dapat menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah ditetapkan mampu direalisasikan secara efektif dan efisien. Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam merancang kebijakan keuangan dan pembangunan ke depan. Kedua, dalam konteks pengelolaan fiskal yang adaptif, kita juga memasuki tahapan penyusunan KUA dan PPS perubahan tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui, dinamika pelaksanaan anggaran berjalan dalam realitas yang seringkali tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Oleh karena itu, perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara menjadi instrumen penting untuk merespon berbagai tantangan aktual, termasuk kemungkinan pergeseran prioritas, efisiensi belanja, maupun realokasi kegiatan strategis, dan sebagainya. DPRD akan memastikan bahwa dokumen KUA PPS perubahan ini mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ketiga, sebagai bagian dari fungsi legislasi, DPRD juga akan membahas sejumlah rancangan peraturan daerah tahun 2025, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Keberadaan Perda sebagai produk hukum daerah memiliki posisi yang vital dalam menciptakan kepastian hukum, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proses legislasi perlu dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, partisipasi, dan transparansi agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya responsif, tetapi juga implementatif. Keempat, kita akan menyusun dan membahas RAPBD perubahan tahun anggaran 2025 yang akan menjadi instrumen korektif atas pelaksanaan anggaran berjalan. Dalam pembahasan ini, kita harus menjunjung tinggi prinsip efisien, efektivitas, dan
prioritas publik. Penganggaran harus diarahkan pada percepatan capaian program prioritas daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dan tidak kalah penting, kita akan memulai proses awal penyusunan PUA dan PPS tahun anggaran 2026. Dokumen ini akan menjadi fondasi awal penyusunan APBD tahun anggaran 2026 yang juga menandai fase penting dalam transisi atau penyesuaian kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Kita berharap arah kebijakan umum anggaran tahun depan benar-benar mencerminkan visi pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hadirin sekalian yang saya hormati, agenda-agenda tersebut memerlukan sinergi keseluruhan dan kebebasan politik dari seluruh unsur yang terlibat, baik legislatif maupun eksekutif. DPRD dalam hal ini akan terus berkomitmen menjaga integritas kelembagaan, memperkuat fungsi pengawasan, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Manggarai Barat. Mari kita jadikan masa sidang ketiga ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat peran DPRD dalam proses pembangunan, dan memperkokoh kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan ini. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga seluruh tahapan pembahasan dalam masa sidang ketiga ini berjalan dengan lancar, produktif, dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan daerah yang kita cintai bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih.